Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini dalam rangkaian acara Industrial Expert Days dengan tema The Logic of Business Competition in the New Normal Era. Untuk sesi kedua kali ini kita sudah menghadirkan dosen tamu dari praktisi, yaitu Ibu Irma Aurora sebagai Senior Vice President PT Indosat Tbk. Terima kasih Bu Irma sudah bergabung. Dan acara kita 2 jam ke depan tentu saja akan dimoderatori oleh Ibu dosen kita, ada Ibu Dr. Ratna El Nugroho. Terima kasih Bu Ratna dengan K-pop style-nya hari ini supaya semakin cerah, semakin berwarna. Nah, sedikit refresh sebetulnya rangkaian acara The Logic of Business Competition in the New Normal Era adalah upaya langkah dari Prodi MM untuk mendekatkan dan menyelaraskan dari sisi akademik dan juga industri. Sehingga kami di dalam rangkaian acara ini memang menghadirkan expert handal di bidangnya. Nah, sesi kedua ini Bu Irma akan berbicara tentang the lean agile way of mindset to compete in the new normal. Seperti biasa kemarin juga kita berbicara bagaimana fighting-nya AirAsia 4.0. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang the lean agile way of mindset to compete in the new normal era. Nah, pembagian waktunya kita 2 jam ke depan selama 50 menit akan ada presentasi dari Bu Irma, terus kemudian nanti berikutnya sampai jam 11.00 akan dipandu diskusi oleh Ibu Ratna ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi, ada baiknya dong saya perkenalkan dulu profil dari moderator kita hari ini. Mangga silakan Mas Toto dibantu untuk diperlihatkan profil videonya. Baik, terima kasih banyak Mas Toto. Luar biasa untuk Bu Dr. Insinyur Ratna Lindawati Lubis MM. Nah, sekarang ada ini ya Bu, En-ROADS Climate Ambassador. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam penyebutannya, karena sekarang Bu Ratna sangat concern terhadap kondisi klimat secara global maupun di Indonesia, sehingga ditunjuk menjadi En-ROADS Climate Ambassador. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu moderator kita kali ini. Baik, untuk selanjutnya silahkan mangga Bu Ratna, saya silahkan untuk acara diskusi kita hari ini. Baik, semangat pagi. Ya. Pagi. Oke, saya mau menyapa dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Sulawesi, Kalimantan, apalagi yang belum? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, apalagi? Seluruh Indonesia. Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam acara Industrial Expert Days, IED. Hari ini kita akan bincang-bincang soal apa ya? Lean, agile, way of mindset to compete in new normal. Nah, apa sih agile way of mindset? Kemudian ada apa dengan kompetisi di new normal? Nah, kelas saya kemarin, 2 minggu yang lalu, saya bilang corporate entrepreneurship itu adalah 2 kata yang disandingkan. Ya, jadi ada corporate, ada entrepreneurship. Oke? Jadi
kalau orang-orang biasanya bilangnya CE, tetapi ada istilah yang lain, intrapreneurship. Semangat atau jiwa entrepreneurship di dalam korporasi. Jadi, kalau kita bekerja di korporasi, bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang entrepreneur. Bisa banget. Nah, kita hari ini mau bincang-bincang dong dengan Bu Irma ya. Saya mau memperkenalkan dulu Bu Irma ini. Sebentar saya buka dulu CV-nya ya, khawatir salah. Bentar ya. Ya, Bu Irma ini adalah Senior Vice President Regional Marketing PT Indosat Uredo ya. Bacanya gimana nanti Bu Irma tolong diperbaiki ya. Uredu ya. Bu Irma ini adalah alumni dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Kemudian berkarya di Metrodata Electronics, kemudian wah banyak ya, Senior Vice President Regional Marketing, Vice President Head of Distribution, kemudian Vice President Channel Strategy, wah banyak. Nah, sepertinya kita harus ada yang harus saya bacakan. Key Performance yang terakhir, Indosat Top Talent, Star Performance 2014-2020, 6 tahun, wow. 100 Cup Runner-Up Winner Jabotabek Region 2009, wow. Best Region for Revenue Contribution for Indosat 2018-2019. Kemudian 2013 Cost Efficiency Runner-Up Winner dengan nilai 150 billion rupiah saving, wow. Oke deh. Yuk, kita mendengarkan bincang-bincang. Kita ada waktu buat Bu Irma. Bu Risri, kita punya waktu berapa lama ya, Bu Risri ya? Kita punya waktu sampai jam 10, tapi mungkin sebelumnya ada video profilnya dulu dong, Bu, yang boleh diputar ya? Oh, boleh banget. Mangga, silakan. Sudah dibuat ya? Udah dibuat, Bu. Mangga, Mas Toto diputar ya. Yuk, kita lihat ya. Ya, demikian video singkat dari Ibu Irma. Kita punya waktu penyamaan dulu dong, Bu Risris. Di saya 9.19, Bu. 9.19 ya. Berarti ya. Kita selesai 9. Boleh. Pas jam itu kali ya. Jam 10 ya? Jam 10. Ya, jam 10. Habis itu kita bincang-bincang 1 jam. Oke, silakan Bu Irma, mangga. Mas Toto boleh dibantu slide-nya untuk dimunculkan. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Ya, jadi kita biasa kalau di kantor ya, setiap meeting pagi itu salamnya seperti itu ya, semangat pagi. Jadi bukan selamat pagi, tapi semangat pagi supaya selalu semangat walaupun sore gitu ya. Oke, semangat pagi Bu Ratna dan juga teman-teman dari Telkom University. Saya senang sekali ya bisa bergabung dengan teman-teman di Telkom University pada hari ini. Ini kesempatan emas buat saya juga untuk sharing bagaimana kita sekarang harus berkompetisi ya di new normal. Namanya sekarang kita sebut dengan new normal. Nah, topik yang saya bawakan pagi ini adalah the lean agile way of mindset to compete in the new normal. Memang ini kalau boleh dikatakan sekarang situasinya memang sudah bukan normal ya. Jadi memang ada istilah baru yang muncul setelah COVID-19
menyerang seluruh dunia gitu ya. Jadi kita disebut sekarang kondisinya adalah new normal. Mungkin boleh next slide ya, Mas. Mungkin sebelum masuk ke dalamnya, sini mungkin sudah lebih ini ya dari sisi Oke. Nah, kita mungkin start dengan what is lean ya. Jadi tadi mindsetnya adalah lean dan hanya merimain lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga mungkin sudah banyak perkuliahan atau sebelumnya juga sudah pernah mendengar kata lean ini ya. Jadi lean ini sebenarnya pada prinsipnya adalah ramping ya. Kalau kita lihat ilustrasi ilustrasi orang-orang yang di sebelah kanan itu ramping-ramping semua gitu ya, lean gitu ya. Karena kalau misalnya mau berlari kencang itu kalau berat badannya lebih besar dibandingkan orang yang mungkin lebih ramping, itu pasti kecepatannya akan lebih cepat lah ya dibandingkan dengan orang yang mungkin berbobot lebih berat gitu. Jadi di sini kalau bisa diilustrasikan, secara corporate kita juga harus ramping gitu ya untuk bisa berkompetisi. Karena apa gitu ya, banyak tanjakan gitu yang harus dilalui gitu untuk tadi kalau dilihat ilustrasi di sini targetnya itu cukup tinggi gitu ya, dan kita harus berlari dan harus secepat-cepatnya ya, apalagi di zaman yang new normal ini di mana semua juga harus serba efisien dan juga harus cepat gitu ya. Jadi kalau di sini saya sebenarnya prinsip lean ini juga cukup banyak gitu, tapi di sini saya ambil 3 aja yang penting. Yang pertama adalah waste reduction, gitu ya. Bagaimana kita sangat berhati-hati dalam setiap prosedur maupun operasional untuk bisa tetap efisien, gitu. Sehingga kita perlu mereduce hal-hal yang dianggap sebagai waste, gitu ya. Jadi di sini istilahnya adalah waste reduction. Nanti di belakang ada beberapa saya bikin contohnya. Kemudian yang kedua, continuous improvement. Kemarin Bu Ratna juga bincang-bincang dengan saya bahwa beliau itu selalu mengedepankan masalah improvement ya, masalah inovasi itu yang setiap hari harus bersama-sama dengan kita gitu. Karena kalau kita tidak melakukan improvement setiap terus-menerus, kita akan ketinggalan. Kira-kira begitu filosofinya. Kemudian yang ketiga, tidak jauh-jauh dari people, jadi interaksi gitu ya. Bagaimana kita dalam running suatu corporate, kita juga harus respect terhadap seluruh stakeholders. Stakeholders itu bukan hanya customer gitu ya, tapi juga yang di dalam internal perusahaan gitu. Jadi stakeholders termasuk employee, termasuk BOD, chief, dan shareholder pastinya gitu ya. Jadi di sini ada 3 aspek yang saya bawakan pada hari ini, walaupun nanti mungkin aspek-aspek lain juga cukup penting, tapi menurut saya dengan tiga aspek ini bisa membuat perusahaan juga bisa compete di era yang new normal seperti ini sekarang ini. Oke, next Mas, boleh? Nah, dalam untuk optimal organization performance, di sini saya bawakan ada 5 pilar penting ya dalam running suatu corporate enterprise ya, supaya juga bisa berkompetisi. Yang pertama adalah sudah pasti leadernya ya. Leadernya itu harus memimpin dengan baik organisasinya. Kemudian balik lagi, people itu adalah employee sebagai aset dari perusahaan gitu. Bagaimana kita membuat people juga harus lean ya, artinya kalau perusahaan yang staffnya cukup banyak, sehingga mereka mungkin secara organisasi tidak ramping, kemudian secara cost juga tidak ramping ya, karena harus menggaji sejumlah karyawan, dan juga dari sisi kompetensi dan kompetisi di internal maupun ke eksternal
menjadi kurang compete lah ya, saya bisa katakan kurang bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lain. Sehingga ini salah satu pilar yang harus dilihat kalau lean, aspek ini perlu kita perhatikan di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga itu proses. Proses itu balik lagi, kalau perusahaan yang besar tidak ramping seperti tadi ya, jadi organisasinya besar, biasanya ini akan berkaitan dengan bisnis proses dan birokrasi di internal yang cukup panjang dan cukup berinteraksi antar orang itu akan lebih banyak gitu. Jadi dari sisi proses ini juga harus dirampingkan dan harus nanti juga ada kata-kata agile ya, kita akan jelaskan di belakang gitu. Jadi dari sisi proses pun kita harus rampingkan. Jadi dari sisi leadership-nya sudah ramping, kemudian tipe organisasi ramping, sehingga bisnis prosesnya juga bisa kita rampingkan. Kenapa mesti ramping gitu? Karena semuanya harus cepat di dalam berkompetisi. Nah, pilar keempat adalah teknologi. Teknologi ini mendukung pekerjaan kita di kantor. Jadi semua mungkin juga kalau Telkom Group saya yakin juga basisnya adalah teknologi ya. Jadi mungkin istilah teknologi ini sudah tidak asing buat teman-teman semua ya. Kebetulan saya juga dari Indosat. Indosat itu juga basis servisnya adalah teknologi. Teknologi ini juga harus cepat dan harus mengikuti perkembangan bisnis yang ada di dunia gitu ya, sehingga kalau kita tidak mengikuti dan kita juga tidak bisa cepat adapt, kita bisa ketinggalan gitu secara corporate. Dan terakhir mungkin ini salah satu topik dari rangkaian mata kuliahnya Bu Ratna, saya lihat tentang data ya, big data, kemudian ini secara berjalannya bisnis. Big data ini merupakan suatu yang menjadi concern semua perusahaan saat ini gitu ya, karena dengan adanya big data kita bisa mendapatkan informasi yang banyak, baik dari dalam maupun dari eksternal ya, terkait dengan kompetisi gitu, terkait juga dengan bisnis model, dan kemudian juga terkait dengan bagaimana bisnis yang lain dan di dunia itu bisa berkembang, dan bagaimana kita bisa berkompetisi dengan merangkai segala macam data yang ada gitu. Jadi kalau misalnya contohnya itu misalnya di perusahaan Google atau misalnya Gojek sekarang, mereka itu sudah mengumpulkan behavior customer dan juga daya beli dan segala macam, semuanya dirangkai menjadi satu, termasuk posisi dari lokasi para konsumer ini untuk dijahit menjadi suatu jasa ataupun produk yang dijual ke pasar gitu ya. Jadi big data ini juga menjadi salah satu concern bagi company sekarang untuk bisa berkompetisi. Jadi dengan 5 pilar ini yang bertujuan tentunya adalah untuk accelerate growth dari company, kemudian dan kelimanya ini dirangkai bagaimana supaya bisa cepat dalam proses dan juga flow-nya yang ringkas, dan pastinya menghasilkan quality yang bagus. Jadi ini suatu rangkaian lean ini bukan hanya war on waste aja, tapi juga berkaitan dengan speed cara bekerja ya, way of working, yaitu flow dari pekerjaan tadi, dan pastinya result. Jadi ya quality-nya juga perlu kita lihat kembali gitu ya. Jadi bukan hanya kecepatan, tapi juga way of working seperti tadi bisnis proses, dan terakhir adalah quality dari deliverables kita. Begitu kira-kira lean pillars yang memang harus menjadi mindset kita nanti ke depannya ya. Berikutnya, boleh next slide. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan di perusahaan kami ya, di Indosat ya. Jadi ada satu namanya squad di kantor kami. Jadi di kantor kami itu kalau bisa saya ceritakan, kami berkompetisi antar grup untuk bisa menghasilkan suatu ide-ide baru setiap hari. Jadi prinsipnya adalah win every day gitu ya. Supaya kita bisa win every day,
banyak prinsip-prinsip yang kita lakukan di kantor. Tadi mungkin salah satu achievement dari grup saya ya, sebenarnya itu adalah bukan saya sendiri sih ya, kita bekerja berkolaborasi dengan yang lain gitu ya di kantor. Itu kaitannya salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi ini bukan hanya dari sisi cost gitu yang memang kita perlu lihat gitu ya. Jadi semuanya diefisiensikan, baik dari strategi, dari investment, dari cara bekerja, kemudian dari organisasi, dari cara kita way of working gitu ya, proses dan inovasi-inovasi, semuanya diefisienkan seperti itu. Jadi memang ada satu squad group yang memang disebutkan adalah sebagai work on waste squad gitu ya, selain dari squad-squad yang lain yang memang tujuannya adalah untuk mengejar revenue gitu. Jadi memang harus membalance nih antara satu grup yang mengejar revenue, tapi satu grup lagi harus efisien gitu. Tapi kedua-duanya ini harus balance, jangan sampai efisien, tapi sebenarnya juga kalau misalnya kita spending more, sebenarnya kita bisa get more, seperti itu ya. Jadi memang di kantor itu situasi kompetisinya seperti itu. Ujung-ujungnya adalah bukan hanya value yang kita kejar gitu ya, tapi quality dari produk juga tetap harus kita perhatikan. Jadi Lean ini bukan sekedar work on waste, tapi secara quality tidak diperhatikan gitu, tapi keduanya harus seimbang. Nah, inilah yang menjadi salah satu behavior juga di corporate kami sekarang supaya kita bisa tetap berkompetisi secara efisien, cepat, tapi juga tetap mendeliver quality produk yang bagus gitu dengan inovasi-inovasi tadi dari sisi produk dan juga dari sisi proses di internal. Next slide, Mas, boleh? Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai Lean ya. Nah, sekarang adalah aspek kedua, agility. Jadi tadi kalau kita melihat judulnya itu adalah Lean Agility gitu ya. Kalau Lean aja tanpa agile itu mungkin sekarang sudah kurang ya, bukan tidak bisa tapi kurang. Kalau misalnya ditambah lagi dengan agility, maka kemampuan kita berkompetisi itu akan semakin baik. Nah, kalau di corporate ini salah satu ya, slide ini sebenarnya juga ditunjukkan ke semua employee ini di kantor saya. Jadi ini bukan slide buatan saya sendiri ya, ini adalah benar-benar mindset kita bekerja di kantor yang diberikan ke seluruh employee dan ditanamkan sebagai budaya corporate di kantor gitu. Nah, mulanya dari mana gitu? Jadi, company selalu katakan semuanya bermula dari self-awareness. Jadi, sekarang sudah nggak zaman lagi semua orang harus didorong, harus ditarik-tarik kayak gitu ya. Udah kayaknya sudah nggak bisa lah itu. Sekarang sudah kompetisinya sudah tidak seperti itu zamannya. Jadi, mesti dari diri sendiri ya. Jadi, kita sudah harus agility itu sudah harus menjadi bagian dari personality kita gitu. Jadi, self-awareness-nya dari awal sudah harus ada. Kemudian yang kedua adalah mental agility. Ini terkait dengan yang pertama tadi ya, kalau kita sudah punya self-awareness, mental agility itu juga sudah tertanam di dalam diri kita sendiri gitu, sehingga apapun yang kita kerjakan itu selalu objektifnya adalah serba cepat dan serba tepat dan serba mendeliver yang quality yang bagus. Jadi mentalnya sudah harus seperti itu. Nah, kalau misalnya mental agility dari tiap-tiap orang sudah terbangun seperti itu, maka secara corporate kita memiliki people agility namanya. Jadi kita bukan hanya bekerja sebagai individu, tapi kita harus berkolaborasi dengan yang lain, dan kita berharap semua people di company juga memiliki mindset yang sama, sehingga kita memiliki kelebihan people agility secara corporate. Gitu. Nah, setelah masuk ke people agility, orang-orang yang sudah agile ini berharap adaptability terhadap changes itu sudah akan lebih mudah gitu ya. Jadi semua orang kecepatan larinya sudah sama gitu ya. Kalau misalnya ada yang kecepatan larinya kurang, nah berarti kita harus bantu gitu ya. Nah, tapi kalau sebenarnya kecepatan lari setiap orang sudah sama,
secara korporasi itu akan lebih mudah untuk compete dan juga untuk deliver time to market lebih cepat. Jadi change agility ini juga harus ada di setiap orang dan juga setiap human resources yang ada di company. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan result agility tadi. Kenapa sekarang disebutkan result agility ya? Karena kalau apalagi di corporate yang basisnya teknologi ya, dinamikanya sudah sangat cepat gitu ya. Kita sekarang di company sudah nggak bisa lagi bikin annual planning gitu ya. Kadang-kadang mungkin sebulan pun, bulan depan, atau misalnya 10 hari ke depan, plan saya sudah berubah gitu ya. Jadi memang result pun harus berubah gitu. Karena apa? Terlalu banyak perubahan yang terjadi itu dalam waktu singkat gitu. Sehingga sekarang kita bisa membuat annual planning sebagai blueprint untuk company ya, 1 year annual planning dan juga kadang-kadang 3 years planning. Tapi kadang-kadang setelah waktu berjalan itu sudah harus kita rubah lagi gitu. Sehingga orang yang bisa cepat beradaptasi lah yang bisa berkompetisi saat ini dan juga bisa menghasilkan result yang dinamis setiap saat. Makanya di sini kita menyebutkannya result agility. Karena kadang-kadang KPI pun sekarang kita sudah tidak bisa buat KPI quarterly di company gitu ya. Jadi semua KPI itu bulanan, dinamis. Jadi kalau orang-orang yang mungkin telah terbiasa dengan planning dan planning yang sangat terstruktur seperti itu ya, itu sekarang mungkin harus merubah mindset-nya gitu ya. Setiap saat memang kita harus bisa berubah dan bisa merubah tujuan bulan ini kita harus mau ngapain tanpa tertatih-tatih gitu ya. Tapi caranya gimana? Ya tadi kita harus dari awal tadi sudah harus punya self awareness, mental agility, dan kita punya teamwork yang bagus yang bisa adapt terhadap change gitu ya. Dan terakhir sudah pasti teknologi savvy. Karena apa? Ya nanti juga di belakang kita lihat bagaimana habit-habit kita ini sudah semakin berubah dengan adanya new normal ini. Sehingga dengan adanya teknologi, ini akan mendukung sekali company untuk bisa bersaing apabila teknologinya mendukung. Begitu kira-kira penjelasannya. Oke, berikutnya. Nah, balik lagi, kenapa kita harus punya business agility? Sudah pasti yang pertama adalah tujuannya adalah business growth ya. Jadi bisnis setiap bulan itu harus growth. Seperti yang tadi saya katakan, mental di kantor itu adalah win every day gitu ya. Kenapa mesti win every day? Sekarang sudah nggak bisa lagi kita win every month atau quarterly atau annual gitu ya. Kita sudah harus punya mindset bahwa setiap hari kita harus menang. Jadi setiap monitoring dashboard di kantor juga sudah daily ya kita harus kerjakan gitu. Yang kedua adalah better ways of working. Ini juga setiap hari kita improve gitu ya, apalagi yang harus kita improve. Jadi di kantor itu biasa setiap bulan ataupun setiap minggu itu kita selalu meeting mingguan, itu selalu kita harus menghasilkan ide-ide baru gitu ya. Kadang-kadang juga lelah gitu ya. Waduh ini kalau udah meeting kadang-kadang ya waduh ini saya harus menghasilkan ide baru hari ini gitu yang harus saya setorkan ke tim gitu ya. Dan ini bisa di-challenge oleh yang lain gitu. Namun yang ketiga, masuk lagi kolaborasi yang penting. Jadi sekarang itu sudah prinsip bekerja itu sudah tidak individual. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi antar grup dan juga menghasilkan ide-ide yang bisa dijahit dengan grup yang sehingga pada saat kita mendeliver suatu jasa, service, ataupun produk, itu adalah hasil kolaborasi dari beberapa stakeholder sekaligus. Nah, biasanya yang pada saat kita mau launch produk ke pasar, ini yang pertama yang kita cek adalah internal satisfaction gitu ya. Jadi, produk itu kita tes dulu di internal. Apakah employee kita satisfied dengan produk ini atau tidak gitu. Jadi, komplainnya itu adalah dari internal dulu itu ya kita feedback. Jadi walaupun ini juga kadang-kadang bisa mendelay time to market gitu ya, tapi itu semua harus kita lakukan dengan cepat gitu.
Jadi selain employee satisfaction kita survei gitu, bagaimana dengan produk ini, apakah bisa di-absorb oleh market, terus customer experience-nya seperti apa, journey-nya seperti apa yang harus diperbaikin, kita juga di deadline dengan time to market gitu ya. Jadi bukan berarti kita melaksanakan survei terus itu mendelay time to market, nggak bisa gitu ya. Jadi memang semuanya harus sekaligus dilakukan dan dibuat checklistnya dari awal pada saat kita melaunch suatu produk. Nah, setelah time to market, baru kita akan mengecek customer satisfaction-nya seperti apa. Nah, untuk mengerjakan ini setiap people di corporate itu sudah harus mempunyai agile mindset. Kalau agile mindset-nya belum terbangun, konflik itu kadang-kadang tidak terhindarkan gitu ya. Sehingga kita perlu leader memang yang adaptif terhadap perubahan gitu ya. Jadi kalau misalnya leadernya juga kurang adaptif, sehingga ke bawahnya juga akan mengikut. Nah, inilah yang dikatakan tadi business agility tadi. Selain kita merampingkan proses, organisasi, kemudian cost efficiency, dari sisi pelaksanaan pekerjaan, ini juga harus benar-benar serba cepat yang memang harus dimulai dari diri sendiri. Nah, ini kira-kira business agility yang memang kita harus jahit nanti dengan lean dan agile nanti ya. Next slide, Mas. Nah, jadi tadi balik lagi, setelah lean dan agile ini kita gabung gitu ya, lean dan agile mindset, inilah yang menjadi keseharian kita gitu ya. Jadi pertama ya kita pasti power of idea. Di sini saya tulis banyak-banyak open proses, terus kemudian community, kita membangun community, kita membangun bagaimana caranya untuk product launch gitu ya. Product launch itu tadi seperti harus kita minta satisfaction dulu dari employee sebagai customer internal. Kemudian skill-skill yang memang sekarang harus baru ya dari sisi digital, kemudian dari sisi culture atau behavior pelanggan yang baru, terus kemudian produk yang di-deliver juga harus transparan. Kenapa harus transparan gitu? Karena sekarang konsumer itu sangat kritis gitu ya, dan metodologi untuk memasarkan produk semua by digital way. Sehingga pada saat kita melaunch produk itu, saat itu juga kita mendapat kritisi, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, itu semua harus bisa di-manage gitu ya. Jadi memang kondisi sekarang memang sudah sangat berbeda gitu ya, sehingga lean agile mindset ini memang harus terus-menerus digali dan juga terus-menerus kita latih gitu ya sebagai mindset kita semua di sebagai aset company. Dan nah, di sini ada juga small dan qualified team gitu ya. Jadi kita sekarang kalau timnya gede-gede, besar-besar, terus kemudian interaksi antar grup itu semakin besar dan panjang gitu, itu akan tidak lean ya, sehingga tidak cepat dalam mengambil keputusan. Jadi lebih baik small tapi qualified team. Dan bisa juga bekerja secara independen gitu. Artinya ya tadi ini seperti kita work from home ya. Ini pada saat awal-awal kita work from home, itu rasanya juga sulit. Waduh, bisa nggak ya gitu kerja di rumah gitu ya. Padahal kita biasa kerja di kantor, meeting bersama-sama. Terus kalau misalnya kita berkumpul berdiskusi itu rame-rame gitu ya. Nah, ini kita harus bisa juga suatu waktu independen bekerja, tapi pada suatu waktu lagi kita harus bisa menjahit dan berkolaborasi dengan yang lain. Nah, ini yang mungkin harus di-manage dan harus dilatih terus-menerus supaya mindset dari people di company dan di corporate ini terus berubah sesuai dengan perubahan dari kompetisi dan perubahan bisnis gitu. Kemudian ya ada satu lagi di sini, digital as restriction. Sekarang sepertinya semua bisnis kalau tidak menyediakan layanan digital itu mungkin daya saingnya lebih rendah gitu ya, bukan tidak bisa bersaing, tapi gitu begitu kompetisi, begitu corporate lain yang punya layanan digital, rasanya mungkin company yang tidak cepat adapt terhadap digital itu pasti akan tergeser gitu ya secara di dunia bisnisnya, sehingga
kita harus transformation di company, dan juga bagaimana kita mendeliver service kita melalui digital way. Next-nya, Mas. Nah, ini dia tadi transformasi yang harus kita lakukan ya. Jadi menuju ke tadi perubahan-perubahan yang sangat cepat tadi dan harus cost efisien. Di sini yang kita harus, yang memang harus tersedia adalah aset dari company, baik dari sisi potensial orang yang harus ada, kemudian dari performance-nya harus diukur, dan bagaimana company ready terhadap perubahan. Jadi ini kalau dulu hanya 2 kuadran yang dinilai ya. Ya, pertama adalah performance, yang biasanya performance, dan potensial market kita seperti apa. Nah, sekarang sudah nggak cukup 2 dimensi, sekarang sudah harus ada 3 dimensi. Readiness itu, kenapa readiness muncul yang baru gitu? Karena setiap hari ada perubahan, sehingga setiap hari kita harus mengecek apakah kita cukup ready atau tidak dengan perubahan yang ada. Nah, organisasi perubahannya akan menjadi seperti ini. Kalau dulu mindsetnya profit gitu ya. Nah, sekarang selain profit, kita harus juga melihat purpose. Purpose yang dilakukan oleh company sekarang itu juga bukan hanya terkait bisnis, tapi juga ke social engagement ya. Bagaimana kita bisa engage terhadap lingkungan gitu. Bagaimana kita peduli terhadap bangsa, negara, terus kemudian lingkungan sekitar kantor, seperti itu. Jadi bukan hanya dari sisi profit. Artinya beberapa inisiatif yang dilakukan di company itu tetap harus melihat secara keseluruhan lingkungan gitu. Jadi tidak hanya berpusat pada bisnis company sendiri. Kemudian yang kedua dari sisi organisasi tadi yang lean gitu ya. Kalau dulu organisasinya itu structured banget ya, hierarki, terus kemudian staffnya banyak sekali gitu. Nah sekarang itu sudah bentuknya networking gitu. Kita sudah bisa berhubungan dan berkolaborasi antar grup, walaupun small group gitu, tapi semua dengan kompetensi yang ada. Yang dibangun adalah network dan kolaborasi. Nah, nomor 3 adalah tadi dengan struktur yang dulu gitu, sehingga cara leadership-nya adalah controlling. Kita sekarang sudah tidak cukup dengan controlling aja gitu, tapi kita hanya harus meng-empowering people. Artinya sudah setara gitu ya. Jadi memang kolaborasi itu sudah melihat bukan hanya atasan dan bawahan, tapi juga bagaimana kita meng-empower seluruh tim kita untuk semua bisa deliver. Nah, berikutnya dari planning ke eksperimen. Yang tadi seperti saya katakan bahwa kita sudah nggak bisa lagi plan sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun gitu ya. Tapi semuanya bersumber dari eksperimen setiap hari. Bagaimana kita bisa merubah sesuatu hal yang misalnya tidak adapt dengan market, kita harus langsung change gitu ya. Kemudian terakhir adalah masalah transparansi. Produk pun sekarang harus transparan gitu, karena kalau misalnya kita mendeliver suatu produk yang tidak transparan, pasti akan cepat juga feedback-nya ke kita kembali bahwa ada hal-hal yang ketidakjujuran gitu yang kita tawarkan ke market. Itu yang mungkin cara marketing zaman dulu gitu ya. Nah sekarang semuanya harus benar-benar transparan dibuka ke market. Berikutnya. Boleh slide berikutnya, Mas? Oke. Nah, ini saya berikan beberapa contoh-contoh ya yang kita lakukan perubahan karena new normal ini. Jadi dengan adanya new normal itu habit dari customer, habit dari masyarakat juga berubah gitu ya. Jadi yang pertama, dulu itu kita nggak pernah melakukan delivery service gitu ya. Tapi karena semua orang-orang harus di rumah gitu ya, ya mungkin sekarang juga sudah sebagian masih ada di rumah, sebagian sudah bekerja, tapi service ini harus ada gitu. Jadi kita sekarang sudah jemput bola. Jualan handphone sekarang misalnya ya sudah dari WhatsApp gitu ya, atau misalnya lewat delivery, lewat online, semuanya harus ada layanan delivery. Kemudian yang di tengah ini kita bisa lihat
sekarang kebiasaan orang harus cuci tangan gitu ya, desinfektan dan lain-lain, sehingga branding kita di pasar juga disesuaikan dengan habit kebiasaan orang di new normal ini, sehingga kita siapkanlah di sini tempat cuci tangan yang juga sekalian kita branding dengan brandnya Indosat gitu ya, supaya kita sekaligus bermanfaat juga untuk masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya kepentingan bisnis, tapi ini juga sebagian yang kita bisa bantu, bagaimana kita bisa membantu lingkungan dan masyarakat setempat, sekaligus juga kita membawa brand company kita. Gitu. Kemudian ini ada contoh lagi. Mungkin teman-teman lihat saya di Jakarta ya, ini yang banyak yang saya lihat ya, saya nggak tahu mungkin di tempat lain juga mungkin ada ya, ini adalah Pizza Hut delivery ya. Sekarang orang sudah nggak bisa makan di tempat gitu, selain orang pesan antar gitu ya, tapi Pizza Hut melakukan juga membuka lapaknya di pinggir-pinggir jalan seperti ini ya. Jadi disebutkan di sini restoran dagang di pinggir jalan. Mereka cuman buka satu X banner gitu ya, terus disebutkan promonya apa, harganya berapa. Kemudian dia hanya bawa satu motor di situ ya. Sebenarnya restorannya dekat di situ gitu, sehingga kalau pizza ini kan harus panas ya. Nah di situ dia sudah bikin pemanas nih, di motornya ada pemanas. Dan dia jualan di pinggir jalan gitu. Ini bagian dari salah satu ide cara berjualan yang menarik gitu ya, karena orang tetap akan lihat juga, dan dia pada saat dia menawarkan dia juga cukup atraktif lah ya, sehingga orang melihat pada saat lewat dan tidak perlu parkir gitu ya, dia hanya menawarkan terus kita bayar, terus kita bisa langsung bawa nih pizzanya. Nah, ini ide baru gitu. Ini salah satu lean mindset juga, di mana mungkin saya juga nggak tahu ya, ke depannya juga kita nggak perlu kantor-kantor besar lagi rasanya gitu ya, karena sekarang kan restoran besar kosong gitu ya, padahal kita bayar sewa setiap bulan gitu. Sementara mungkin kita nggak ada orang yang makan di sana gitu. Kalau hanya menyewa sepeda motor, ini mungkin lebih murah gitu ya. Ini salah satu ide yang sangat-sangat efisien menurut saya gitu, sehingga juga Pizza Hut bisa bersaing dan dia bisa dilihat oleh orang karena orang lewat tanpa parkir langsung bawa dan cepat gitu ya. Ini salah satu ide yang baru di new normal ini. Berikutnya. Nah, selain tadi, yang tadi itu adalah contoh-contoh yang offline yang kita lakukan ya. Offline berarti itu ada fisikal, tetap orang ada di luar rumah gitu ya. Ya tadi ada cuci tangan, terus kemudian ada di pinggir jalan, artinya ada masih toko-toko yang offline itu sebenarnya masih bisa kita jalankan. Tapi caranya harus berubah gitu, karena apa? Habit orang berubah gitu. Orang juga nggak mau lama-lama ya, tidak bisa dine in dan harus cepat, harus steril. Nah itu yang offline mode yang kita bisa lakukan. Dan delivery tadi ya, itu juga offline mode yang orang di rumah gitu ya. Nah yang kedua adalah digital challenge. Digital challenge ini adalah semuanya service itu semuanya di handphone ya, di virtual. Nah ini reach everyone personally. Jadi semua sudah bisa reach personally ya, melalui apa gitu. Ini yang sudah kita lakukan juga. Building brand awareness with YouTube. Ya, ini udah live stream every day ya, kita happening in every week, kita buka collaboration, terus kita buka channel-channel yang lain di YouTube gitu ya. Dan ini sudah bisa personalize juga gitu. Dari mana dapat datanya? Tadi dari big data tadi, sehingga pada saat kita mengklik Instagram, kita mau apa sih gitu ya, Google itu, YouTube itu sudah pinter banget mencari behavior pelanggan gitu. Apakah saya ini biasanya saya ngeliat apa, masak-masakan, sehingga saya pasti akan dibombardir terus dengan iklan masak-masakan gitu ya. Kalau saya mengklik event sport gitu ya, kayak virtual run, besok saya pasti akan muncul iklan-iklan yang sepatu sport lah gitu ya, alat-alat sport, jam tangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian ya inilah kita dibombardir dengan hot offer every day ya, 50% discount dan lain-lain, semua lewat digital.
Nah, bagaimana kita bisa mensiasati ini di company? Di company juga harus punya talent yang benar-benar digital mindset-nya juga jalan gitu, sehingga dia bisa melihat behavior pelanggan dan menawarkan kebutuhan pelanggan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap orang gitu, dimana itu sangat-sangat customized gitu ya. Jadi dan bagaimana kita membrandcast, istilahnya sekarang bukan broadcast ya, brandcast. Jadi brand kita itu ada melekat secara ini akan punya masalah gitu. Termasuk juga PLN ya, kemarin juga PLN juga sudah jemput bola untuk mengambil tagihan listrik itu melalui online. Jadi semuanya harus digital way. Next-nya. Bu Irma. Ya. Waktunya di saya ya? Ada 5 menit lagi. Iya, tinggal 2 slide Bu Ratna. Oke. Ya. Jadi memang tadi seperti tadi secara digital kita harus berubah, dan ini satu lagi secara produk kita juga menyasar orang-orang memang yang harus di rumah setiap hari gitu ya. Sehingga pertama pasti anak-anak ya, mereka sudah mulai sekolah sekarang dan juga mereka harus membutuhkan conference meeting, sehingga kita juga menawarkan IM class ya, ini kita kuota-kuota besar karena mereka harus akses ke internet. Kuota besar tapi harganya murah dan termasuk untuk serve the community ya. Kita juga menawarkan paket-paket murah untuk anak-anak untuk bisa belajar. Tapi di sisi lain orang tua juga perlu meeting. Kemudian anak-anak juga mungkin atau orang tua bisa punya hobi untuk nonton gitu ya, atau mainan TikTok atau juga akses ke Instagram. Nah, ini salah satu produk kita juga yang namanya Freedom U ya, Freedom Unlimited, artinya kita juga bisa mengakses aplikasi lebih banyak dan 24 jam tanpa batas ya, unlimited ke beberapa situs-situs seperti Zoom, Netflix, TikTok, Instagram yang menjadi keseharian kita di rumah sekarang. Kira-kira seperti itu strateginya. Next-nya, mungkin ini slide saya yang terakhir. Nah, selain tadi produk dan segala macam way of working yang kita lakukan, jadi prinsipnya balik lagi, employee adalah aset ya buat company. Sehingga pada saat kita bekerja, kita punya harus mengkolaborasikan antara head, hand, and heart. Gitu ya. Jadi di kantor suasana kerja kita juga dibuat seperti ini ya, ada tempat bermain gitu ya, jadi ada sudut-sudut yang kita bisa buat main game atau buat olahraga atau atau gym gitu ya, di situ ada. Jadi untuk membuat kita lebih kreatif, termasuk kantin di kita itu sangat-sangat open space gitu ya, sehingga kita bisa berdiskusi dan meeting itu di kantin, kira-kira seperti itu. Kemudian make their day, jadi kita harus membuat good mood every day to every employee. Supaya bagaimana? Supaya mereka juga tetap stay fokus to serve others dan tetap bisa berkolaborasi. Dan terakhir, choose your attitude. Jadi kita selalu menanamkan pada saat bekerja work with heart gitu ya. Yang tadi seperti kita harus menawarkan produk yang jujur dan transparan ke market. Caranya bagaimana supaya seperti ini gitu? Kita harus bekerja dengan hati, baik di internal maupun ke pelanggan kita. Sehingga memang dari sisi dalam corporate culture, ini memang kita sudah bangun setiap hari di company. Next slide. Ya, ini slide saya yang terakhir ya. Waktunya pas, ini Bu Ratna tinggal 1 menit. Ini ya salah satu jargon kita juga di internal. Jadi yang leader-leader kita di atas selalu mengatakan seperti ini gitu. Bagaimana kita juga memanage people and asset in the company ya. Train people well enough so they want to leave, but treat them well enough so they don't want to leave gitu ya. Jadi memang tadi selain kita harus berkompetisi dengan Agile dan Lean, kita juga bisa menciptakan suasana kerja yang baik dan happy di internal dan bekerja dengan hati sehingga kita juga bisa mendeliver produk-produk yang transparan dan good quality ke market. Slide saya ini Bu Ratna dan teman-teman yang terakhir, silakan saya open untuk diskusi dan pertanyaan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Irma. Just in time, JIT katanya. Kalau orang-orang Jepun bilang JIT, just in time. Oke, kita masih ada waktu 1 jam ya untuk bisa menggali, mendalami, panjang dan lebar gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya Lean and Agile ini kok kayaknya apa gitu. Nah, di sini sudah ada pertanyaan Bu Irma ya. Ya. Saya mau hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 dari eksekutif 39 Ibu Asya Ashar. Saya ibu dan bapak aja lah ya. Biasanya saya kalau di kelas Mbak, Mas, Teteh, AA gitu. Sekarang bapak ibu aja ya. Profesional 12 Pak Agus Sugiarto, reguler 22 Pak Eko Utomo, reguler 22, Widya Lutfi, dan Muhammad Imron. Saya mau dari yang paling lucu nih ceritanya ya. Bu Irma, Ya. ini ada pertanyaan nih dari profesional 14. Pak Imron, halo Pak Imron, mana posisi di mana Pak? Formatnya Pak. Formatnya apakah Di mana? Dan Di Bandung. Pak Imron di mana Pak Imron? Halo, halo. Profesional 14. Nggak muncul ya? Nggak apa-apa, saya bacakan. Ini yang paling bawah nih. Pak Imron nanya, Bu Irma, bagaimana mengukur performansi karyawan dari organisasi yang memiliki agile mindset? Apakah model bell curve masih efektif untuk digunakan? Oh, Pak Imron di-mute sama ini admin. Ya Bu, tadi saya nggak bisa ngomong. Pak Imron, halo, ada di mana? Di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta PSBB. Ya. Pak Imron mau nanya atau udah saya bacakan tadi ya? Nggak apa-apa, dibacain juga sama Ya. sih. Ya, jadi Pak Imron mau nanya ini gimana sih cara mengukur performansi karyawan agile mindset? Kayaknya Bu Irma punya jawaban nih, mangga. Oke. Jadi di kita at the end Pak, memang kita punya annual performance review ya. Jadi kita ada middle year performance review dan annual performance review. Ini masih tetap pakai model bell curve Pak, gitu. Tapi memang di model bell curve ini kita punya KPI gitu ya. Jadi tapi KPI-nya itu bukan hanya result dari revenue. Itu untuk corporate revenue itu sudah pasti top scorer ya, itu ada bobotnya Pak. Jadi itu di company kita 35% itu pasti kaitannya sama revenue dan jumlah pelanggan lah ya, ibaratnya. Jadi 35%. Tapi ada komponen tentang people management. Jadi salah satu KPI kita itu adalah people management, bagaimana kita bisa berkolaborasi dan itu ada scoringnya dan cara men-skornya adalah 360 derajat review, Pak. Jadi bukan hanya kita di-review dari atas, tapi kita di-review oleh peer, dan kita di-review dari bawah, Pak. Jadi memang kita sekarang sudah nggak bisa bekerja sendiri, dan walaupun misalnya seperti saya, ya saya jabatannya sudah senior VP gitu, ya, dimana saya bukan hanya direksi yang menilai saya, tapi anak buah saya juga menilai saya gitu. Kalau saya tidak bisa bekerja sama dan membentuk tim yang baik, nilai saya bisa 1, Pak, gitu, skala 5 gitu ya. Dan caranya bagaimana menilai? Kita survei, Pak. Jadi itu survei itu diberikan ke stakeholders untuk menilai saya. Jadi nggak bisa hanya atasan yang menilai. Jadi dan nanti nilai-nilai itu dikumpulkan, kemudian di scoring, nanti akan terbentuk lagi bell curve-nya. Sehingga memang ada yang outstanding performance dan ada juga yang nilai kurang. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, gitu ya Pak Imron ya. Jadi si bell itu yang bentuknya kayak gitu ya, memang disenangi sampai sekarang juga ya. Jadi kata Bu Irma 360 derajat. Wow, 360 itu kalau saya ke sini beda, yang dipandang ke sini beda, yang dipandang ke situ beda, yang dipandang. Jadi semua dapat horizon cakrawala katanya. Atas bawah pula lagi. Aduh ya ampun, konflik. Lanjut. Selamat siang, saya mau ke atas lagi nih. Ada dari Ibu Dewinta. Katanya begini, punten Ibu, saya Dewinta dari Eksekutif 39 izin bertanya, bagaimana cara memacu employee agar punya mindset lean and agile?
lalu setelah dia punya, kemudian mengimplementasikannya. Bagaimana jika ada employee yang sebenarnya performanya bagus, tapi dia tidak suka berkompetisi di kantor? Lalu gimana dong menghadapinya? Oke. Ya, jadi memang cara kita membuat lead dan agile ini ya tadi Pak, memang kita di kantor itu dibuat grup-grup lagi ya. Kita punya grup secara fungsional ada, tapi ada lagi satu grup yang isinya kolaborasi Pak, antar grup gitu. Jadi isinya itu bukan hanya seperti saya membawahi fungsional regional marketing gitu ya. Tapi saya nggak bisa kerja sendiri. Ada satu grup lagi yang dibuat untuk mendeliver suatu objektif lah ya ke company yang isinya adalah grup-grup yang lain gitu. Sehingga kita harus berkolaborasi nih. Kalau misalnya kita tidak bisa berkolaborasi itu kelihatan Pak gitu ya. Kita pengen menang sendiri nih grupnya, nggak bisa gitu sekarang gitu. Jadi kalau ini yang kita memang harus manage, the ego kita harus kita manage. Nah tapi dari atas pun kita sudah didukung gitu dengan tadi yang ada 6 tadi, self awareness, kemudian people agility, kemudian dari individual agility. Nah itu tuh dibangun terus sebagai mindset kita semuanya. Kalau semuanya sudah punya mindset yang sama, memang lebih enak. Di awal memang ini tidak mudah memang gitu ya. Ini memang selalu melalui proses Pak. Cuman memang kita latih setiap hari. Hanya membuat ini berhasil adalah memang dukungan dari atas. Saya akuin karena atas kita mendukung. Kalau misalnya memang dari atas mindsetnya sudah berbeda, itu memang kita ke bawahnya juga akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah tadi ada pertanyaannya kok bagaimana kalau ada yang tidak suka berkompetisi di kantor? Itu bisa kita memberikan pekerjaan yang memang tidak ada kaitannya dengan kompetisi secara langsung gitu. Jadi lebih ke supporting team gitu ya. Jadi supporting team itu ya memang tidak seperti yang memang setiap harus berubah. Mungkin ada aja yang kecepatannya berbeda ya, kita juga harus akui gitu, nggak semua orang kecepatannya sama gitu. Tapi kan kita harus manage dan kita tarik ya. Nah balik lagi dalam memberikan reward akhirnya supaya yang jalannya lambat ini juga bisa ikut naik gitu ya, rewardnya juga ikut kita bagi gitu, tapi memang dia akan mendapat bagian yang lebih kecil. Nah reward yang kita berikan itu dengan grup-grup tadi sebenarnya sederhana Pak, yang sekarang mungkin kadang-kadang juga kita agak susah nih melakukannya. Makan siang bareng aja Pak gitu ya, dengan makan siang bareng kita bisa kumpul, kita bisa saling memfeedback dan aturannya satu, nggak boleh baper ya namanya sekarang ya, nggak boleh baper loh di feedback gitu ya. Jadi memang harus open minded sih Pak sekarang. Jadi kalau memang kita di feedback ya harus kupingnya lebar gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan itu teman-teman bisa berubah, lama-lama juga semuanya menjadi cepat. Kira-kira seperti itu. Cuman ya balik lagi, di mana-mana tetap ada yang perform dan tidak perform, Pak. Jadi memang semuanya harus kita manage sama-sama. Gitu kira-kira. Itu namanya Ibu Dewinta, bukan Bapak-Bapak. Nggak apa-apa. Ibu. Bu Dewinta mana? Bu Dewinta, halo. Bu Dewinta. Pak Roni ketawa-ketawa tuh, aku lihat. Bu Dewinta mana? Halo, muncul nggak di layar? Iya, dia cuman jelek itunya. Oh iya. Maaf ya tadi bapak-bapak itu aku mau foto nggak apa-apa ya Mbak Dewinta. Mbak Dewinta di mana? Di Bandung. Oh di Bandung, Cilok dong. Cilok. Mohon maaf nih. Aku mau nakal dulu ah. Tadi oh iya persoalan ini kuping lebar jadi ingat gajah dong. Saya suka loh gajah itu, kenapa? Karena gajah itu kayaknya dia binatang yang kontroversial kepada orang yang buta gitu. Pernah ya dengar cerita 6 orang buta ya? Kontroversi sekali. Ada yang bilang tembok, ada yang bilang pohon, ada yang bilang ular. Sekarang Bu Irma bilang kupingnya besar, gajah lah itu ya. Yuk kita seperti gajah. Nah ngomong-ngomong soal gajah, saya mau ke alumni gajah nih. Ada Pak Gadang, alumni gajah nih. Sebetulnya Pak Gadang bukan mahasiswa Bu Irma, tapi nggak apa ya. Pengen tahu juga, kepo, ini gaya kepo. Pak Gadang nanya nih, digital skill set berarti ada banyak.
digital skill apa saja yang dibutuhkan Indosat untuk mempertahankan agile business dan bagaimana mengelolanya. Nah, Bu Irma, apa sih digital skill set? Set ya, set itu kayak T-set gitu loh Bu Irma nih, T-set nih, kopi ya, ada kopinya, ada tekonya, itu set. Apa ya Bu Irma kira-kira yang ada di Indosat sehingga bisnisnya tetap agile, kemudian bisa dikelola, itu gimana Bu Irma? Ya, memang ada satu grup sendiri di Indosat yang memang isinya orang-orang digital gitu ya. Karena tidak semua orang punya kompetensi digital. Nggak bisa juga gitu. Misalnya, ya saya kompetisinya beda gitu ya. Tapi memang ada satu grup memang isinya adalah setiap hari dia melihatnya adalah dari sisi digital. Yang dilihat tadi satu gitu ya, mindsetnya adalah ya yang paling umum ya pasti bagaimana caranya mendeliver produk digital ya gitu ya. Jadi produk digital apa gitu? Satu, kalau misalnya kita digital ad. Nah, digital ad dia kan harus punya kemampuan untuk membuat advertising secara digital. Nah, untuk membuat advertising digital itu mau di mana gitu ditaruh tadi, seperti apa, di Instagram atau mau di YouTube gitu ya. Sehingga dia harus punya skill itu. Nah, orang-orang yang memang punya skill digital ini memang berbeda, Bu Ratna. Memang juga mereka juga memang suka ngoprek gitu ya. Ngoprek digital terus tadi ngumpulin apa sih behavior pelanggan, di mana dia memakai jasa kita, seberapa lama sampai dengan timingnya mengakses ke suatu kanal itu pun diukur gitu. Jadi memang ini kompetensi baru sih ya, kompetensi baru di mana orang-orang yang kalau saya lihat yang di kantor itu memang dari sisi passionnya sudah di situ, passion. Makanya sekarang di kantor itu juga kita ditempatkan di tempat yang kita passionnya memang passion kita gitu, sehingga kita bisa mendeliver result yang lebih baik. Kalau dulu memang kita nggak bisa pilih ya, kita harus ditempatkan di situ, ya harus di situ, harus belajar di situ gitu ya. Nah, sekarang di kantor itu benar-benar kita bisa orang sales ke marketing, marketing ke sales, orang teknologi ke sales, itu kita diputar-putar gitu ya. Jadi untuk kita memperkaya kompetensi kita. Nah, balik lagi tadi skill set-nya itu selain tadi ya digital way of working-nya itu harus ada, kemudian dia juga harus teknologi savvy. Artinya segala macam teknologi yang ada dia harus up to date gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak up to date, dia pasti akan sulit mengejar ke perubahan dan dinamika market. Dan biasanya sih ya orang-orang teknis lah ya yang di digital ini ya. Mostly sih saya lihat sih orang-orang teknik semua sih yang di digital. Karena dasarnya ya memang harus teknologi. Begitu sih Bu Ratna. Dan memang khusus kok, tidak semua orang harus ke digital, tapi ada satu grup yang memang khusus di develop untuk itu. Itu kira-kira. Jadi itu ya dalam hatinya hanya ada 2 angka dong, 01 gitu ya, digital ya, kan digital gitu ya, 2-nya nggak ada, 3-nya nggak ada, 4-nya nggak ada. Kalau bicara soal digital ya, biner ya. Yuk kita saya mau ke ini dulu. Nah, selamat siang Bu Irma dari Ahmad Reguler 22. Halo Ahmad, mana Ahmad? Halo, mana dirimu? Posisi di mana Ahmad? Dia nanya gini Bu Irma. Di Medan Bu. Oh iya, aduh, yang kemarin cerita es krim Ria. Saya tertarik dengan teori salah satunya adalah waste reduction. Ya, waste reduction ya, yang tadi kata Bu Irma itu loh. Pertanyaan saya ya, kalau di Indosat bacanya gimana sih Bu Irma? Uridu. Oh iya. Nanti takut marah nanti Qatar Airways. Kalau di Indosat Uridu, jenis waste yang ada di Indosat seperti apa ya Bu? Dan itu pertama, jenis waste-nya apa? Tadi waste reduction, kemudian yang kedua, bagaimana implementasi strategi waste reduction-nya gitu loh. Tadi kan sudah ada waste. Kemudian waste itu seperti apa sih bentuknya gitu. Reduksi waste itu kemudian strategi implementasi reduksinya seperti apa? 2 tuh. Oke. Jadi kalau ngomong di Indosat ya, yang paling waste itu kan pasti kita ngelihat pertama adalah
yang paling berkontribut paling besar terhadap finansial ya. Ada dua hal, capex dan opex. Kalau dari sisi capex, kita harus mereduce waste itu adalah bagaimana investasi kita itu benar-benar harus seefisien mungkin gitu. Investasinya dari mana? Kalau ngomong ke Indosat itu adalah pembangunan site ya, site tower BTS gitu ya. Nah, itu kita harus benar-benar efisien dalam membangun itu. Dari awal memplanningnya. Artinya, satu posisinya harus tepat. Kalau kita memposisikan misalnya di sawah, udah pasti nggak akan bisa ada revenue di sana gitu ya. Jadi memang itu salah satu yang memang learningnya juga ada ya. Bukan berarti kita tiba-tiba harus bisa mengefisienkan, tidak. Tapi ada baseline yang di awal yang sudah kita set dan bagaimana kita bisa mereduce dan mengefisienkan seperti cost-nya itu sih Pak Ahmad. Itu dari sisi capital. Kemudian dari cost, kita lihat komponen cost apa yang paling besar, itu dulu yang perlu di-reduce gitu ya. Salah satu contohnya misalnya marketing cost. Marketing cost, jadi setiap orang kan punya cost di setiap grup. Nah, dia akan melihat komponen cost apa, dan setiap grup punya kewajiban untuk mereduce waste di tempatnya dia. Apapun kita harus keluarkan ide, apa yang waste yang bisa kita reduce. Contohnya di saya marketing cost, oke, kita kalau iklan di TV mahal sekali, gitu kan. Oke, kita sekarang mau apa? Digital. Caranya gimana gitu? Kita taruh di Instagram. Sekali put berapa gitu ya? Apakah misalnya dengan cost 100 juta kita put di TV dan kita put misalnya di Instagram atau Facebook ataupun cara kita melakukan seperti ini webinar mungkin akan lebih murah sehingga dengan uang yang sama kita bisa mengkampanye lebih efisien. Jadi semua mindset waste dan kita tiap harus dicek lagi besok kita harus mereduce apa lagi ya gitu. Itu yang mungkin kita harus tanamkan ke semua orang dan pastinya setiap grup itu punya cost masing-masing lah ya yang bisa kita fokuskan. Kira-kira caranya seperti itu cara mereduce-nya. Itu salah satu contohnya. Itu ya Kang Ahmad, Mas Ahmad, Bang Ahmad. Ya, terima kasih Bu Irma, terima kasih Bu Ratna. Waste reduction itu sebetulnya mental ibu-ibu, mental mak-mak gitu. Besok apa yang mau dihemat? Besok apa yang mau dihemat? Kalau gitu nggak bisa survive, betul ya? Tanya emak di rumah. Berarti waste-nya lebih ke cost-nya Bu ya? Cost sama investasi juga. Jadi di capex-nya juga kita harus hemat gitu. Termasuk kan biaya tadi investasi tower gitu ya. Bagaimana kita menyewa sekarang sebagai contoh kan sekarang sudah tower bersama ya. Tower bersama itu satu tower itu semua operator ada di sana. Kalau dulu kita bangun sendiri, tower sendiri, cost sendiri, lahannya sendiri, sewa. Nah, sekarang sudah semua bersama-sama share. Termasuk office. Office juga sekarang kita sudah share, Pak. Gitu. Jadi office itu kita berkantor, staff-staff kita itu berkantor di kantornya distributor. Karena apa? Ada beberapa orang yang ke kantor itu hanya sejam 2 jam untuk briefing. Setelah itu dia ke lapangan. So, buat apa kita punya kantor besar-besar? Gitu kan? Itu reduce cost. Jadi kita sudah tutupin tuh kantor-kantor kita yang besar-besar zaman dulu tuh. Gitu ya. Ya sekarang masih ada, tapi itu sekarang perlahan-lahan ya orang yang kita kurangin gitu. Dan kalau di lapangan kerja ya di lapangan aja kita cuma biayain motor gitu ya. Motor atau mobil itu lebih murah dibandingkan kita sewa gedung apalagi di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Ini ada yang menarik nih Bu Irma ya. Soal PHK. Aduh, sedih. Gak apa-apa ya. Kita main drama dulu nih. Tadi mana sih yang cari PHK? Bentar. Ada yang pada kemana nih pergi? Bentar ya. Mengukur organisasi, bell curve, Uridu, menyatakan ide. Oh ini. Pak Abdul, halo. Pak Abdul mana? Profesional 13. Pak Abdul sabar. Halo, Bu. Oh, di mana? Di Balikpapan, Bu, Kalimantan Timur. Apa makanan khasnya, Pak? Kepiting ya? Kepiting. Ya. Saya suka kepiting kenari itu dari Balikpapan. Ya, Pak Abdul, kayaknya Pak Abdul ini pertanyaannya agak-agak menyentuh hati. Bu Irma juga kayaknya pernah nih mem-PHK. Nih, izin berhartanya ya, Bu ya. Saya Pak Safar dari Profesi. Apakah agility itu cocok untuk diimplementasikan fungsional atau struktural dalam organisasi? Banyak perusahaan yang mem-PHK
atau merumahkan karyawannya dalam pandemi COVID ini? Apakah itu part dari supaya kurus gitu loh, Bu Irmani? Bener nggak sih, Bu Irmani? Ini kepo nih, kepo. Oke, ini pertanyaannya sensitif sekali ini ya. Sensitif banget ya. Sensi. Oke. Memang saya pikir setiap company itu punya strategi masing-masing ya Pak, gitu ya, dalam menghadapi new normal ini gitu ya. Tapi kita harus mengakui gitu ya, semua harus survive Pak, gitu ya. Bagaimana caranya supaya survive? Tadi kita harus mereduce waste. Jadi memang di awal mindsetnya adalah kita harus mereduce waste. Di Indosat, people itu adalah yang terakhir Pak, yang dipikirkan untuk dianggap sebagai waste. Jadi people itu tetap dianggap sebagai aset. Bagaimana caranya kita harus mengutilize apa yang ada, walaupun underperform, gitu. Tapi tetap karena company harus bergerak dan berkompetisi dan harus tadi agile dan lean, semua memang penilaian harus fair, seperti itu balik lagi. Dan balik lagi Pak, untuk people bagi kami di Indosat itu adalah dianggap aset ya, bukan waste. Jadi pilihan terakhir Pak untuk mereduce employee bagi kami gitu. Jadi ya harapannya ya pertama ya mungkin saya nggak tahu ya ini tidak terjadi di Indosat ya. Mungkin pengurangan gaji dulu atau misalnya mungkin company lain ya yang tadinya kerja 5 hari di-reduce hanya bekerja 3 hari. Tapi itu adalah cara mensiasati karena ekonomi kan harus bergerak ya Pak. Kalau kita juga harus berkontribusi terhadap seluruh masyarakat ya. Gitu. Itu salah satu memang ya sangat sensitif yang keputusan yang sangat-sangat berat yang memang harus diambil dan diputuskan paling terakhir Pak, kalau boleh saya sarankan. Kira-kira seperti itu. Begitu ya Pak Abdul ya. Bu, kalau yang tadi Bu, yang satu pertanyaan agility itu apakah sistem kerja cocok untuk fungsional saja, artinya project based atau dalam structure gitu, dalam sebuah perusahaan, organisasi atau dalam sebuah organisasi, misalnya di Indosat gitu. Oke. Jadi Pak, kalau kami di Indosat sekarang, saya bercerita yang mungkin di Indosat yang relevan dengan saya ya Pak. Kita punya 2 struktur tetap, mungkin di tempat lain juga ada ya, yang struktural dan yang fungsional. Yang struktural itu sudah pasti punya ya struktur lah ya tadi seperti tadi. Tapi struktur itu sekarang sudah semakin dipersempit Pak tadi. Jadi memang sudah cara bekerja itu sudah network. Jadi memang kolaborasi antara satu dan yang lain gitu. Dan semuanya itu punya expertise masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi dan pada saat kita mendeliver sesuatu itu adalah grup-grup yang punya objektif masing-masing. Satu misalnya mendeliver benar-benar revenue itu semua segala macam KPI isinya revenue. Yang kedua yang isinya waste. Tapi waste itu pun memang isi-isinya adalah dari marketing juga ada, dari sales ada, semuanya masuk di situ. Jadi itu selain kita kejar growth revenue, cost-nya kita harus tekan. Kira-kira seperti itu. Tapi dari operation, kita juga punya nih operation. Tapi operation itu juga kumpulan dari orang-orang yang lain, Pak. Orang-orang yang grup yang punya kompetisi dari marketing ada, sales ada, teknologi ada, itu juga digabung. Sehingga memang itulah yang dikompetisikan sebenarnya di internal gitu ya. Sehingga kita secara operation juga harus cepat gitu ya, tapi secara revenue harus capai dan cost harus di-reduce. Tiga-tiganya itu harus dilihat. Kira-kira seperti itu. Dan itu nanti dijahit dan dikompetisikan. Setiap bulan kita harus present ke BOD result kita. Dan itu kelihatan, Pak, semua orang berkompetisi. Kira-kira seperti itu. Nah, namun board juga melihat bukan berarti kita mereduce cost itu selalu benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka selalu menilai pada saat kita mengeluarkan cost untuk mendeliver more revenue itu bagi company tidak masalah. Jadi itu tetap dibalance gitu ya. Jadi bukan berarti kita cost efisiensi terus operationnya keteteran. Waduh, nggak bisa juga itu gitu. Jadi semua terbalance. Kira-kira seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya. Itu ya Pak Abdul ya. Pak Abdul, aku kasih pesan dong Pak Abdul, kalau Pak Abdul dari CEO,
memecat karyawan tuh paling ujung, nggak kelihatan. Kenapa? Karena satu orang itu identik dengan istri, anak 2, supir, pembantu gitu loh. Pak 5 Pak, identik Pak. Jadi satu orang karyawan tuh nggak satu wujudnya, banyak bayangannya di belakang gitu ya Pak Abdul ya. Hati-hati karena mereka adalah aset ya. Bagaimana supaya mereka tetap jatuh cinta. Tadi saya mencatat loh Bu Irma, cinta, aduh kalau udah cinta nggak akan pernah ditinggal. Oke lanjut dengan profesional, reguler 22. Mbak Vidya, mana Mbak Vidya? Halo. Reguler 22. Saya baca ya. Oh, Mas, Kakang Widya. Katanya gini, di saat new normal atau adaptasi kebiasaan baru seperti ini, bagaimana Indosat melakukan respect for people untuk pelanggan. Jadi people-nya itu adalah pelanggan. Apakah ada layanan khusus untuk memberi kemudahan di era yang serba digital seperti sekarang ini? Nah, gimana nih Bu Irma? Oke, jadi tadi ya, sebelumnya kita nggak punya delivery service tadi Bu Ratna. Nah, sekarang kita memang buka delivery service itu hampir di semua klaster ya. Kita sebutkan itu klaster-klaster. Kalau misalnya di Jakarta itu ada Jakarta Pusat, Timur. Timnya udah ada masing-masing, sehingga mereka itu nggak perlu ke gerai, gitu ya. Jadi kita jemput bola. Jadi apalagi untuk VIP customer, mereka sudah ada jalur yang mereka bisa kita datengin dan kita layanin lah gitu ya, yang butuh servis dan lain-lain. Itu pertama. Terus yang kedua, kita biasanya di lingkungan-lingkungan khusus-khusus tertentu kita juga siapkan bundling produk kita dengan masker, Bu Ratna. Jadi memang supaya sekarang kan semua orang harus pakai masker ya gitu. Memang dan mungkin ya itu sebagai salah satu inisiatif kita, tanggung jawab ke masyarakat supaya mereka bisa tetap menggunakan masker. Dan mungkin kan nggak cuma satu ya kita butuhnya sekarang ya, lebih dari satu. Jadi memang kita bundling produk-produk kita juga dengan hygiene kit, bisa dengan masker atau dengan yang lain-lain. Kira-kira sih seperti itu. Nah sekarang yang teranyar itu adalah edukasi ya. Itu mengedukasi masyarakat di masa pandemi ini. Begitulah caranya mereka merespek pelanggan ya dari Indosat ya. Jadi dikasih masker, kasih hand sanitizer gitu-gitu ya Bu Irma ya. Iya betul. Ini ada lagi nih, ada pertanyaan nih. Tadi masih nyambung. Karena dari profesional 14 Mbak Ulfa ya. Mana Mbak Ulfa? Halo. Halo. Ada? Mbak Ulfa di mana posisi? Halo Ibu, di Jakarta. Halo. Di mana posisi? Di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Oh iya. Mbak Ulfa nanya nih Bu Irma, karena adanya pandemi ini, perusahaan mulai merampingkan organisasinya dan mulai beralih ke digital, sehingga perampingan sangat ekstrim. Ekstrim. Apakah Indosat juga melakukan perampingan yang ekstrim ini? Bu Irma, tolong dijawab, Mbak Ulfa kepo. Ya, tadi mungkin ini relevan dengan yang tadi ya, kita perlu cost efisiensi. Tapi ya tadi, kalau saran kami juga di internal itu adalah pilihan terakhir lah. Kita bisa bekerja dari rumah itu sebagai salah satu cost efisiensi. Kita nggak bayar listrik nih sekarang di kantor. Itu salah satu bagian dari efisiensi dari company. Tapi di Indosat kita itu disubsidi juga listrik dari company gitu. Kalau misalnya sekarang company bayar 1 bulan itu 100 juta katakan ya, kita juga dibayarin kok listriknya di rumah gitu, walaupun kita kerja dari rumah gitu. Tapi itu bagian dari tadi waste yang memang beberapa kantor yang kita tutup memang gitu. Jadi memang tadi waste tadi kita lihat dulu mana nih yang memang tidak langsung berkontribusi dengan revenue, itu mungkin yang akan dilihat pertama kali ya. Jadi misalnya kalau bisa dialihkan fungsi, kita alihkan fungsi dulu. Kira-kira seperti itu. Tapi memang kalau tidak bisa dialihkan fungsi, ya tadi mungkin mereduce dari cost dari salary dulu yang kita lakukan, atau mengurangi jam kerja sampai dengan terakhir gitu yang baru kita dengan pengurangan karyawan. Kira-kira seperti itu strateginya. Jadi memang itu keputusan yang sangat-sangat berat yang memang sudah
Kalau memang secara pembukuan sudah minus, ya itu adalah keputusan terakhir yang memang harus dilakukan gitu ya. Cuman balik lagi itu yang terakhir. Kalau bisa tadi ya mobil operasional mungkin yang kita korbankan dulu, listrik yang mungkin kita matikan, paper yang nggak perlu. Nah, yang itu dulu yang kita lakukan. Gitu ya, Mbak Ulfa ya, Mbak atau Mas atau Mbak atau Ibu nih, Mbak ya. Jadi terakhir itu karena apa? Perusahaan itu juga punya roh. Rohnya dari mana? Dari orang ya, bukan dari listrik, bukan dari mobil ya. Jadi rohnya yang harus dijaga. Jadi pilihan itu adalah yang terakhir. Ini ada pertanyaan dari Profesional 14. Pak Suparti Asno ya. Aduh aku maaf loh karena kadang-kadang nama itu bisa seperti parfum gitu loh, parfumnya bisa untuk cewek cowok itu apa namanya, pokoknya gitulah ya. Mohon izin Bu, saya dari Profesional 14 mau tanya, apakah PT Indosat sudah telah melakukan Ibu di mana? Ibu Jakarta ya? Ya. Bisa masih mute kayaknya. Halo. Halo Bu. Halo, Ibu. Halo. Aduh aku maaf ya Bu ya. Kadang-kadang nama itu mengandung dua makna, laki-laki dan perempuan. Jadi maaf ya Bu ya. Ibu nanya nih Bu Irma, Bu Suparti nanya nih, katanya begini nih. Apakah PT Indosat telah melakukan lean agility ya sehingga result yang diharapkan sudah tercapai ya? Lalu apa saja langkah-langkah di era new normal saat ini supaya Indosat tetap stabil gitu ya, karena balance ya, kita sekarang sedang terombang-ambing nih, gelombangnya tinggi sekali nih Bu, aduh ya Allah, angin badainya nggak berhenti-berhenti, gimana nih Bu Irma agar tetap stabil gitu? Boleh dong tips-tipsnya? Ya, kebetulan ya kita bisa melihat ya Ibu Suparti ya, bisnis di new normal ini yang mungkin terimpact paling besar itu yang terkait dengan pariwisata, kemudian perhotelan gitu ya. Tapi ada juga bisnis yang masih naik gitu ya. Bisnis apa aja? Medical ya, orang sekarang juga banyak mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian yang berhubungan dengan lifestyle ya, lifestyle tapi yang benar-benar kesehatan lah ya. Jadi bagaimana dengan hidup sehat gitu ya, alat-alat kesehatan, kemudian obat-obatan, lalu makanan sehat, food gitu ya, yang benar-benar memang masih bagus. Indosat itu salah satu memang alhamdulillah ini adalah salah satu bisnis teknologi yang memang masih dibutuhkan di era new normal ini. Karena apa? Sekarang orang itu kerja dari rumah, pakai apa? Pakai internet gitu ya. Jadi memang kebetulan memang kita adalah company yang masih survive pada saat sekarang gitu. Jadi kalau dikatakan kita tetap harus melakukan lean agile, karena apa? Kita tetap harus berkompetisi dengan cost yang seefisien mungkin gitu saat ini. Nah, kalau misalnya memang kita berada di posisi industri-industri yang memang terkena impact dari kondisi new normal ini, mereka memang harus melakukan lompatan bisnis kalau menurut saya. Jadi yang tadi misalnya sekarang pariwisata, tadi saya memang lupa ya, saya tadi ada sebenarnya foto yang tadi saya sudah siapkan, tapi tadi saya lupa insert. Pariwisata kan sekarang sudah mati suri lah ya, ibaratnya ya, siapa yang berani keluar gitu. Tapi kita harus memodifikasi gitu. Jadi sekarang sudah ada offering wisata virtual. Jadi saya tadi sudah dikasih Vietnam virtual tour gitu ya. Tapi kita itu lihatnya di mana? Di layar TV, di layar digital gitu. Tapi kita mungkin bayar cost yang tidak sama dengan kita pergi ke sana sih. Tapi kita mendapatkan experience tempat-tempat yang bagus di Vietnam gitu, tanpa kita pergi ke sana. Jadi mungkin caranya seperti itu sih. Jadi memang kita harus melakukan lompatan bisnis yang
ke digital lagi gitu. Karena apa? Orang-orang sudah semuanya di depan komputer gitu ya. Nah, tapi mungkin bisnis kita itu adalah tadinya ya pariwisata. Bagaimana kita mengemas pariwisata itu menjadi digital. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya yang sekarang properti misalnya ya, bisnisnya kan sekarang juga sama ya, turun, mati suri juga. Nah, sekarang yang dilakukan ada pemilik-pemilik properti itu adalah ya tadi membuka isolasi mandiri mungkin. Sehingga okupansinya akan tetap ada gitu ya, dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Karena apa? Rumah sakit penuh. Jadi mereka harus benar-benar harus lompatan bisnis, nggak bisa lagi untuk hotel, nggak bisa. Nggak akan ada orang yang mau menginap gitu kan. Tapi kalau dia tempatkan untuk isolasi mandiri, mungkin itu salah satu ide untuk okupansinya akan terisi lagi. Kira-kira seperti itu. Ibu. Itu ya Bu Parti ya, Bu Suparti ya. Jadi kudu mikir gitunya. Kumaha eta teh bisnis, aduh hotel kosong, kumaha supaya pino gitunya. OTG masuk gitu, suruh OTG gitu ya Bu Suparti ya. Bu Irma, ini ada satu juga nih yang agak-agak nakal nih. Aku suka yang nakal-nakal ya. Profesor 14, Ibu Nurbaiti, mana Ibu Nurbaiti? Halo. Dirimu mana dirimu? Aku tidak bisa menemukan dia di antara 100. Halo Bu. Halo, di mana posisi? Makassar Bu. Aduh, makanannya enak-enak dekat laut. Bu Nurbaiti nanya loh Bu Irma, katanya begini. From controlling to empowering. Tidak mudah dilakukan dikarenakan ego pimpinan yang terkadang tidak dapat membaur dengan bawahan. Bu, bagaimana dong mengatasi ini? Ego pimpinan. Aduh, bicara bos ini. Oke. Ya, memang ego pimpinan itu kita tidak bisa memilih pimpinan ya, sayangnya ya. Mungkin kita bisa memilih yang menjadi staf kita, tapi pimpinan itu kita nggak bisa pilih gitu ya. Bagi saya sih, boss is always boss gitu ya. Kita harus tetap men-serve bos kita dan kita harus respect ke bos kita. Tapi saya yakin dengan sikap kita yang respect dan juga deliver, saya yakin juga tadi ya antara ego dan memang kebutuhan bisnis itu tetap selalu bisa align kok gitu. Jadi memang bagaimana tadi dimulainya tetap dari diri sendiri, nggak bisa dari yang lain gitu. Jadi memang siapapun atasan kita, bagi saya ya kita tetap harus serve gitu. Jadi kita ya deliver aja sesuai dengan kewajiban kita, sesuai dengan tanggung jawab kita. Saya yakin dengan kita tetap deliver, ya mungkin yakinlah saya pasti kita juga, semoga ya atasan nggak selamanya juga seburuk yang kita lihat ya. Tinggal kita merubah mindset kita aja selalu positive thinking. Paling cuman begitu sih caranya kalau saya selalu lakukan ya. Gitu, dan termasuk ke teman-teman gitu ya. Karena kan mungkin juga sering curhat, waduh ini atasan saya begini-begini. Ya kita tetap selalu positive thinking aja lah di zaman new normal ini ya, supaya kita bisa tetap deliver gitu aja ya. Itu ya Mbak Nurbaiti. Nah, saya masih lanjut lagi nih. Dari profesional 13, Pak Kosmas mana? Pak Kosmas. Pak Kosmas di mana posisi? Di dekatnya Makassar, Bu. Oh, halo Makassar. Ya. Jam berapa di sana? Jam 12 ya? Sekarang setengah 12 ya. Setengah 12. Ya, Bu Irma, Pak Kosmas nanya nih, bertanya Bu, bagaimana strategi Indosat untuk membuat agile dan lean proses bisa sustain, berkelanjutan? Apakah ada strategi khusus untuk mendeploy culture agile dan lean? Jadi ceritanya ini dijadikan sebagai budaya ya. Jadi kalau produk budaya tuh ibaratnya kalau dulu orang nggak makan pakai sendok garpu, karena ada budaya dia sekarang makan pakai sendok garpu. Nah, gimana iya, nih Bu. jadi menjadi budaya gitu. Iya. Jadi ada keadapan baru istilahnya, adab yang baru yang tadinya nggak dikenal, dikenal sekarang menjadi lebih bagus, Pak. Naik Mungkin, dia punya gitu betul. Ya. Kalau kira-kira gitu ya. Ya, kalau boleh menambahkan dikit, benar sekali Bu Ratna. Kita kan di perusahaan ini coba kita apply juga ya Bu Irna, Bu Ratna. Pak Kosmas di mana nih Pak perusahaannya kalau boleh tahu? Di Vale Bu, di tambang. Oh. Nah, hanya
hanya itu seiring waktu sering ini loh Bu Irna, nggak sustain ya. Terus muncul lagi waste di tempat lain. Jadi cuman muter-muter aja, nggak kemana-mana gitu loh. Oh gitu. Bisa lihat kan. Ya, mungkin ada strategi khusus yang bisa di-share Bu dari Indosat. Saya lihat Indosat. Jadi Pak Kosmas ini punya pengalaman nih, curcol nih di pertambangan ya Pak Kosmas ya. Jadi sebentar tumbuh, sebentar lagi redup lagi, sebentar lagi. Jadi waste-nya tetap ada gitu ya Pak ya? Iya, muter-muter aja. Sih? Bu Irma mungkin punya pengalaman yang bisa di-share dengan Pak Kosmas supaya Pak Kosmas nanti balik ke perusahaan dapat oleh-oleh dari Bu Irma. Lanjut. Yo Bu Irma, tolong dong Pak Kosmas. Oke, kalau dari sisi waste, tadi Pak, kita punya kompetisi setiap bulan Pak. Dan jadi kompetisi itu dikompetisikan setiap bulan. Kemudian akhir tahun itu kita dikasih hadiah juga Pak. Hadiahnya memang benar-benar menarik. Logam mulia Pak dikasih. Jadi logam mulia itu kan sekarang harganya naik terus ya, gitu. Jadi bagi company itu waste-nya yang di-reduce itu luar biasa. Tadi mungkin salah satu. Tapi balik lagi itu harus perlu inovasi Pak. Jadi memang kita harus pikirkan apa terus yang kita harus reduce, kita harus buang waste ini gitu ya. Contohnya ya misalnya biaya operasional lah yang paling gampang ya, yang paling sehari-hari bisa kita reduce. Contohnya kalau saya ya mobil operasional, tadinya memang kita punya 10, jadi tinggal 2 Pak. Sisanya pakai apa? Kita pakai online. Jadi ternyata pakai online car sama online Gojek itu jauh lebih murah Pak, gitu dibandingkan kita memelihara aset mobil perusahaan. Itu salah satu contohnya. Tapi ya tadi, kita memang untuk membuat itu, memang kita diskusi, Pak, apalagi ini, setiap bulan memang kita harus memunculkan ide-ide baru untuk mereduce cost. Tapi setelah itu diimplementasi, itu harus konsisten. Karena itu dinilai lagi setiap bulan. Gitu. Apakah itu ditarget, Pak, tetap ditarget, yaitu berapa banyak yang kita saving, itu tetap harus ada dashboardnya juga Pak yang dimonitor oleh semua orang. Kira-kira itu supaya dia sustain. Kira-kira seperti itu. Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Itu aja ya Bu Ratna ya, masalah. Ya itu jadi ini loh apa namanya semangat turun naiknya itu loh. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak gitu ya Pak Kosmas ya. Jadi capek gitu loh ini gimana sih caranya supaya nggak bisa bagus terus kayaknya ya. Jadi mungkin Pak Kosmas bikin dashboard yang ada blinking logam mulianya tuh, bling. Okay. Hadiahnya nggak seberapa Pak, betul. Jadi tapi buat individu kita kan sangat berharga ya kita dapat award seperti itu ya. Tapi bagi company efisiennya itu kadang-kadang ratusan juta Pak, gitu. Jadi everybody happy lah Pak. Ya, kita idea Bu. Karena kita makasih Bu. Juga. Ya, jadi tetap ada dashboard untuk monitoring ya Bu Irma ya. Iya, kita dimonitor juga tiap bulan, dicek Mas ya. Ada dashboard yang panjang dan lebar gitu loh Pak Kosmas ya. Jadi bisa diatur-atur. Nanti kalau udah mulai agak turun kuning gitu loh Pak Kosmas. Aku mau lanjut lagi ya. Ini kita masih punya waktu kira-kira ya 15 menit lagi nih. Ada pertanyaan ini. Dari Pak Chandra. Mana Pak Chandra? Banyak nih pertanyaannya juga. Pak Chandra mana? Halo. Hadir. Bu Risris, aku mau klarifikasi kita sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 Bu, 15 menit lagi Bu Risris ya. mau nanya nggak? Siapa tahu mau nanya logam mulia berapa harganya sekarang. Iya ya. Belum. Belum. Bu Irma, ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Pak Chandra, di mana posisi? Di Bandung, Bu. Oh, Bandung. Oh, bajingan. Udah dimang oleh. Udah dimang oleh. S3 marketing dia, Pak. Dikasih handphone dari Kang Ridwan. Pak Chandra nanya nih, Bu Irma, satu. Di Indosat yang turnover karyawan yang tinggi, ya, biasanya di bagian apa? Ya, atau staf yang mengurusi apa, itu yang turnover tinggi, ya. Lalu bagaimana cara mengatasi dan mensolusikan turnover yang tinggi itu? Satu ya, Bu Irma ya, turnover tinggi itu di bagian apa, yang ngurusin apa, bagaimana cara mengatasinya?
Dan bagaimana Indosat untuk menyesuaikan strategi digital Indosat dengan setiap karyawan barunya. Oh, ada orang baru, penyesuaian lagi, orang baru, penyesuaian lagi gitu ya kira-kira Pak Chandra ya. Nanti tolong Iya, benar, ditambah Bu. ulang gitu ya. Nomor 2, tadi soal turnover ya, keluar masuk yang bikin pusing kepala itu loh. 2, bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur. Wow, yang berdampak pada corporate, pada karyawan Indosat. Dan bagaimana mengukurnya? Ya, jadi jiwa entrepreneur itu, kalau saya boleh sedikit masuk ke arah teori-teori ya, entrepreneur itu dari 2 kata nih Pak Chandra. Entrepreneur jadi bahasa Prancis kuno, to take over, mengambil alih. Karena yang punya uang pada saat kata ini muncul, abad 18, dia tidak punya keahlian untuk memanfaatkan uangnya. Jadi ada orang yang bisa memanfaatkan skill-nya, menghasilkan waktu itu, zaman pembangunan kastil-kastil di Eropa. Jadi dia mengambil alih. Nah, ini corporate entrepreneur ini di dalam perusahaan, sehingga dia ada jiwa inovasi dan jiwa kreativitas. Itu teorinya dari Peter Drucker ya. Selain dia berinovasi, dia juga harus berkreasi. Berkreasi itu adalah kepada orang yang tidak ditekan, nggak bisa. Dia bisa macam-macam seperti anak kecil ya. Jadi nggak ada yang namanya kekakuan, itu jauh dari corporate entrepreneur ya. Jadi gimana nih Bu Irma? Yang pertama turnover, tadi keluar masuk, ada digital. Yang kedua, menumbuhkan jiwa entrepreneur yang berdampak pada corporate ya. Untuk mengukurnya terus gimana gitu loh. Gimana cara mengukurnya? Nah, silakan Bu Irma. Makasih sebelumnya, Bu. Oke, ya. Jadi untuk yang jawaban yang pertama, masalah turnover ya Pak ya. Yang paling banyak sih pastinya dari digital nih sekarang yang lagi booming. Jadi yang punya kompetensi digital itu memang pertama mungkin mereka juga orangnya selalu mau yang baru gitu ya, yang dinamis. Artinya kalau company planning-nya itu aja, dia juga bosen Pak. Itu juga tantangan buat company. Sehingga memang dia harus diberikan satu tugas yang memang harus inovasi terus, harus kreatif terus gitu ya, sehingga memang harusnya dari dia gitu idenya, yang memang kita kadang-kadang juga susah mengatur gitu ya. Dari sisi di atas itu kita juga susah ngatur karena memang orangnya memang nggak betah dengan sesuatu yang rutinitas gitu. Jadi kalau memang tadi menjawab itu ya yang digital dan pasarnya sekarang kan lagi di situ ya, sehingga memang marketnya banyak, permintaan banyak. Sementara mungkin yang punya kompetensi di situ juga mungkin masih terbatas. Nah, itu yang mungkin paling sering lah ya turnover-nya terjadi, Pak, di tempat saya. Cara menahannya seperti apa? Kita punya program untuk talent retention, Pak. Jadi, semua yang punya talent itu mendapatkan insentif, namanya insentif sebagai talent. Besarannya juga lumayan, Pak. Jadi itu setiap tahun dia dapat retention program itu sampai dengan 30% salary. Gitu. Jadi kalau 30% salary itu sama dengan promosi gitu ya. Jadi itu kita retain, Pak. Employee-nya seperti itu. Bagaimana caranya supaya orang bisa masuk ke talent, itu juga ada proses evaluasi gitu ya. Jadi tidak bisa semua orang juga masuk sebagai talent. Dan itu di internal itu ada kuotanya juga ya, kita batasin sebesar kira-kira 25% dari total employee yang kita retain, dan kita memang kasih insentif talent setiap tahun, kira-kira seperti itu Pak. Cuman dengan insentif talent ini, dia juga harus menandatangani bahwa dia harus stay di company, gitu. Jadi kalau misalnya memang dia tidak mau terima, ya karena mungkin dia mau mencari opportunity di tempat lain, berarti retention reward itu tidak kita berikan. Opsinya seperti itu, Pak. Ya, semoga menjawab ya Pak Chandra ya. Tadi yang kedua pertanyaannya? Tadi yang kedua itu pertanyaan. Jadi jiwanya gimana sih supaya tetap berinovasi dan bagaimana mengukurnya gitu? Tadi yang disebutkan Bu Ratna itu benar sekali ya. Jadi memang untuk entrepreneur itu memang harus kreatif dan dinamis. Yang dilakukan oleh company adalah kita sudah merubah ruangan kerja kita, Pak.
Jadi mulai awal tahun ini, dulu itu ruangan besar-besar sekali, mungkin di Telkom juga kantornya juga besar-besar ya Bu Ratna ya, yang namanya bos itu punya ruangan satu sendiri, punya sofa, punya kulkas dan lain-lain ya. Ini kita sekarang sampai level SVP, saya udah nggak punya ruangan ini. Jadi saya berbaur dengan semua staf saya di meja yang sama. Jadi nggak ada bedanya antara meja saya dengan meja bawahan saya. Awalnya kami itu malah sungkan jengah gitu ya, masa saya sebelah saya bos gitu, saya juga malah jadi nggak bisa perform dong, saya diliatin gitu ya. Awal-awalnya seperti itu, tapi menurut ilmu pengetahuan, saya juga nggak tahu ini ada studi behavior gitu. Dengan seperti itu kita bisa lebih melting gitu, dan kita bisa lebih kreatif. Dan kita bisa duduk di mana aja Pak sekarang. Jadi kita nggak punya meja khusus di kantor yang itu jadi meja kerja saya, enggak. Jadi semua clean desk. Nggak satu pun tidak ada barang-barang yang kita tinggalkan di meja, karena kita tiap hari kita bisa pindah. Itu menurut penelitian itu mengasah kreativitas kita dan bagaimana kita bisa tadi kolaborasi, bekerja sama dengan yang lain tanpa ada gap. Nah, dengan tanpa ada gap itu yang membuat kita lebih bisa mengeluarkan ide lebih mudah Pak, gitu. Jadi lebih mudah tanpa sungkan-sungkan, sehingga antara atasan dan bawahan pun di Indosat itu sekarang sudah sangat-sangat dekat sekali gitu, sehingga ide-ide baru akan lebih cepat muncul. Itu yang kita lakukan Pak di kantor, termasuk kita bisa kerja di kantin gitu. Nggak akan ada yang sepanjang kita deliver, sepanjang kita bisa mengeluarkan ide, dan yang result dari kita yang diukur apa? Ya udah, idenya mana gitu, mau dikerja di rumah kayak mau dikerja di share office, mau dimanapun, bagi kita sekarang sudah bisa Pak. Itu yang membuat ya dinamis lah ya. Dan kadang-kadang sekarang mungkin anak-anak milenial udah semakin banyak juga, mereka juga nggak betah bekerja di kantor berjam-jam Pak, karena apa, idenya nggak keluar gitu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan itu supaya mereka, yang penting kan bagi company apa, mereka kreativitas idenya ada gitu ya. Ya udah terserah kamu mau kerja di mana, jam berapapun kita juga sudah tidak batasi, tapi kita ketat dengan deadline, itu aja. Itu ya Pak Chandra ya, pernah nggak dengar Pak Chandra dengar cerita Eureka gitu? Eureka, masuk ke dalam bathtub, terus airnya keluar, terjadilah berat jenis, terjadilah teori. Kan jadi ide itu bisa di mana aja, bisa di bathtub, bisa di kloset, bisa di mana-mana. Nggak ada di 4 dinding ini, nggak ada gitu ya Pak ya. Jadi sekarang ini memang sudah harus begitu. Saya mau lanjut dengan Mas Eko Utomo nih, reguler 22. Mana Mas Eko Utomo, reguler 22, halo. Hadir Bu. Halo. Wajahnya mana? Ini ketutup sama background. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba diterangkan ya. Ini karena ada tanda panah. Karena kalau tanda panah itu multi tafsir gitu buat saya ya. Tapi pertanyaannya begini, Bu Irma. Bagaimana strategi Indosat mentransformasikan budaya organisasi dari profit, ada tanda panah, ke purpose. Dari hierarki, ada tanda panah, ke network, jaringan. Jadi dari controlling, jadi empowering. Kayaknya ini ada dua ujung ya, dari planning ke experimentation. Itu gimana mentransformasikan? Ada nggak Bu Irma bisa kasih sedikit pencerahan kepada Mas Eko Utomo? Oke, tadi mungkin tadi yang pertama itu kan dari profit ke purpose ya. Nah, tadi jadi memang pada saat kita membuat produk, sekarang kita sudah bukan profit dulu Bu Ratna yang dihitung. Jadi purpose-nya itu adalah yang benar-benar dibutuhkan pelanggan gitu ya. Jadi memang pada saat kita mendesain produk itu juga memang ada customer journey yang harus didesain dari awal gitu. Jadi pada saat pelanggan mau menggunakan produk kita ini, customer journey-nya bagaimana gitu, itu yang pertama. Jadi bukan profit dulu yang dihitung, tapi customer journey benar-benar itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tidak. Makanya sekarang produknya itu harus transparan. Kalau dulu mungkin tanpa layanan, kadang-kadang ya, dulu juga sama lah ya, saya juga di perusahaan Telkom, saya menawarkan sesuatu yang pelanggan nggak ngeh, terus pulsanya kepotong gitu ya. Itu membuat pelanggan marah gitu ya. Nah itu yang kita mau merubah. Jadi kita bukan mengejar profit gitu, tapi mengejar purpose yang benar-benar pelanggan butuh. Itu pertama. Terus
terus yang kedua structure, terus kemudian sekarang adalah network. Tadi kita bekerja itu tadi ruang kerja pun sudah kita open space gitu ya, artinya sudah nggak ada struktur nih gitu ya, walaupun secara organisasi tetap ada struktur itu gitu kan, itu tidak dipungkiri struktur tetap ada, atasan bawahan. Tapi pada saat kita bekerja itu adalah sudah tidak menganggap oh aduh ini atasan gua nih, yang sana atasannya dia nih, oh gua harus kesini. Itu akan memperlambat birokrasi gitu. Jadi dan kita pun di atas ataupun kita di bawah itu sudah harus open ya gitu. Artinya untuk mempercepat ya silahkan aja kamu mau langsung ke bos sana atau kamu bos anak buahnya dia langsung ke saya. Tapi kita saling mengupdate. Kira-kira seperti itu cara bekerjanya supaya apa? Birokrasi itu dipotong. Dan pada saat birokrasi dipotong, pengambilan keputusan akan lebih cepat. Dan ya tadi tidak ada baperan, itu dari awal kita sudah ngomong di awal, nggak boleh baper loh ya, gitu ya. Artinya apa? Memang tujuan kita tidak ada personal, ya semuanya adalah ke corporate purpose. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian masalah empowerment ya tadi dengan tidak adanya struktur secara bekerja, walaupun secara company tetap terstruktur, itu kita membuat semua orang bisa mengeluarkan ide-ide kreatif, terus ya mengeluarkan kompetensinya masing-masing, dan akhirnya semua jadi lebih kreatif. Kira-kira seperti itu nih. Merubah itu ya tidak mudah, sangat tidak mudah gitu. Ini semuanya melalui proses. Ya, tapi dengan cara apa? Pertama-tama ya tadi ruang kerja kita rubah dulu itu. Itu sangat-sangat mengubah cara dan mindset kita memang. Jadi memang kita bisa bekerja di mana aja dan memang kita bisa deliver dari mana aja, tapi deadline tetap ketat. Itu sih. Gitu ya. Mas Eko, mana Mas Eko? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, jadi gitu. Jadi rubah jam kerja, pokoknya rubah semuanya. Barangkali tiap hari juga berubah, memang harus begitu. Kayaknya kita waktunya udah habis ya, Bu Risris ya? Halo? Iya, Ibu. Kita Ya, sudah habis waktunya. Boleh saya sedikit share ya? Penutup Boleh, ya? Bu. Closing remarks ya, Silakan. supaya nanti pulang bawa oleh-oleh. Oh ya, gitunya. Jadi tadi saya lihat tuh, aku share screen ya. Tadi saya lihat tuh Bu Irma tuh gambar kereta api. Betul ya Bu Irma ya, ada kereta api cepat ya. Nah, tapi cepat itu saya ingat ini loh, lagunya Ibu Sud. Bisa lihat? Lagunya Ibu Sud itu aku kemarin presentasi. Kata Ibu Sud begini, naik kereta api. Jadi naik kereta api itu nggak boleh salah jalur. Tadinya mau ke Gambir, tahu-tahu ke Cirebon. Aduh, jauh banget. Ya, naik kereta api. Terus nggak berhenti lama. Nggak berhenti lama. Kalau udah berhenti harus cepet-cepet naik. Nggak boleh ketinggalan. Itu satu ya. Nah, yang kedua, ini aku stop share ya. Yang kedua itu aku mau cerita lagi soal tadi itu mengenai kreativitas ya. Jadi sebetulnya kreativitas itu tidak bisa tadi mengenal batas-batas dan segala macam ya. Nah, tadi ini nih, siapa sih yang kreatif? Sudah pernah lihat gambar ini belum? Siapa itu Archimedes? Jadi dia itu ketemu Eureka itu ketika mandi ya, katanya begitu. Konon kabarnya, saya juga nggak hidup pada zaman itu ya. Jadi sebetulnya ide itu bisa dari mana saja. Sehingga semangat entrepreneur, semangat jiwa untuk menemukan inovasi dan kreativitas itu ada di mana saja. Apalagi sekarang ini ya. Jadi harus banyak berkreasi. Barangkali 1 menit sudah, mungkin Bu Risris masih punya 1 menit untuk kasih apa gitu kepada rekan-rekan semua seluruh Indonesia, mangga. Baik, terima kasih banyak Bu Ratna dan juga Bu Irma yang sudah tadi seru banget presentasinya, dan juga saya lihat tadi diskusinya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ya Bu. Jadi kalau kita lihat
Bu Irma ini sebagai expert pada bidangnya gitu, datang dari industri, berbagi sharing dengan kami dari akademisi gitu, sangat membantu sekali. Kehausan gitu ya, apa namanya tadi kalau Bu Ratna istilahnya kekepoan gitu ya, kekepoan kita terhadap apa sih sebetulnya yang memang dilakukan implementasi teori itu di industri seperti apa gitu. Dari kemarin sebetulnya dari sesi 1 dan sekarang sesi 2, pertanyaannya banyak banget gitu, makanya kita spare time-nya jadi sejam buat diskusi dan juga sejam untuk pelaksanaan materi. Nah, saya sih sebetulnya hanya ingin menyampaikan salam dari Prodi MMTLU, terutama dari Ibu Kaprodi, Bu Siska Novi Arisanti PhD. Mohon maaf beliau belum bisa bergabung pada event ini. Kami mengucapkan salam hormat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bu Ratna ini bukan hanya sharing pertama kali, berkolaborasi pertama kali, mungkin nanti ada banyak jalan membuka kerjasama kita dengan kita bisa saling kolaborasi. Baik, Mbak Riris, terima kasih. Terima kasih, salam dari Bu Siska, dan saya sendiri berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan saya di sini mewakili sebagai Sekprodi. Tapi itu saja, tapi sebelum berakhir nih Bu Ratna, kita mau foto-foto dulu dong, supaya Kepo dulu ada dong. evidence. Jadi Iya. ini Bu Riris, jadi sekarang adalah era K-pop, dan era kepo, say no to baper gitu ya. Oke. Mari kita foto K-pop dan kepo gitu. Siapa nih yang operatornya? Ih, cantik-cantik. Udah siap ya, Mas Toto. Siap-siap ya. Ya, kita siapa ada dari Mas Toto ya, tolong bantu fotoin. Kita ada 6 slide, jadi mohon ditunggu lebih lama. Kita nggak tahu ada di slide keberapa. Satu slide kita hitung sampai hitungan 10 ya, katanya. Kemarin ada protes operatornya. Bu Risis jangan lama-lama, katanya. Belum selesai fotonya. Baik. Bisa sekarang kita on cam bagi yang tadi sempat off cam supaya kita tahu ya Bu, senyum semuanya terlihat ya. Gaya kepo-nya. Iya. Jadi kalau senyum corona pergi, nggak suka dia sama orang senyum. Iya, harus happy, bahagia ya. Iya. Tuh, tadi kan slide-nya Bu Irma gitu ya di ujung ya. Slide-nya Bu Irma mengatakan harus happy gitu. Jadi kerjanya juga dengan cinta. Oke? Kita foto. Betul. Slide yang pertama, baik, pasang senyum yang manis. 1, 2, 3. Baik, bisa kita lanjut ke slide yang kedua, ganti gaya ya, biar nggak bosen ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Baik, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita ke slide yang keempat. Mudah-mudahan belum kering ya, kita senyum terus ya supaya bahagia corona lewat gitu. Baik. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kelima. Baik, siap-siap gaya lain. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ya, kita slide terakhir nih. Berarti kita punya berapa pose ya? Baik, ada 6 pose. Pose yang terakhir yang paling keren. Oke, kita siap ya. Terakhir, 1, 2, 3. Baik. Udah Ibu, sesi foto sudah, nanti dikirim fotonya ke grup kelas masing-masing dan juga nanti kami akan kirimkan ke Bu Ratna untuk Bu Irma ya, Bu Irma ya. Terima kasih banyak. Kami senang sekali dengan sesi hari ini, banyak sekali informasi yang digali dari Bu Irma. Nah, akhir kata saya tutup acara ini. Mohon maaf kalau dari kami ada salah-salah, mudah-mudahan kita bisa perbaiki ke depannya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, Bu Irma. Terima kasih Bu Irma, Bu Ratna. Terima kasih Pak Dirga.